pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita datang lagi pada program Renungan Pagi. Pada hari ini, tanggal 21 September 2020. Judulnya adalah Hormat pada kedua orang tua. Sebelum kita lanjutkan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami lagi datang menghadap hadirat-Mu. Kami datang memuji Engkau oleh karena kebesaran kasih karunia Tuhan menjadi bagian kami, sudah menjaga dan melindungi kami dari malam sampai pada pagi hari ini. Kami akan dikuatkan oleh firman-Mu melalui renungan pagi pada hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hormat pada kedua orang tua. Ayat kita terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Inilah hukum yang pertama kali dengan perjanjian. Hukum itu sedang mengikat anak-anak dan para orang muda kepada anak-anak yang setengah umur dan dewasa. Tidak ada suatu masa di dalam kehidupan ini di mana anak-anak dibebaskan dari menghormati para orang tua mereka. Kewajiban yang suci ini mengikat bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dan menjadi salah satu kewajiban mereka untuk memperpanjang umur hidup mereka di negeri akan Tuhan berikan kepada mereka yang setia. Ini bukanlah suatu hal yang tidak berguna untuk diperhatikan, malah merupakan suatu hal yang amat penting. Perjanjian ini bergantung kepada kondisi penurutan. Kalau mau menurut, kamu akan hidup lama di dalam negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kamu tidak menurut, kamu tidak akan memperpanjang kehidupanmu di dalam negeri itu. Jadi saudara, pada pagi hari ini jelas bagi kita melalui ayat yang kita baca tadi, dan ini adalah merupakan hukum pertama yang ada perjanjian. Kalau kita mau umur panjang, maka kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Seharusnya para orang tua lah yang berhak mendapat gelar dicintai dan dihormati, bukan orang lain. Allah sendiri yang telah mempercayakan kepada mereka suatu tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada mereka. Telah menentukan bahwa selama tahun-tahun kehidupan yang masih muda, para orang tua harus berdiri mengambil tempat Allah dalam kaitannya kepada anak-anaknya. Dan bagi dia yang menolak kekuasaan yang benar dari para orang tuanya berarti menolak kekuasaan Allah. Hukum kelima menuntut agar anak-anak tidak hanya memberi penghormatan, patuh dan menurut kepada orang tua mereka, tetapi juga menyatakan cinta dan kelembutan hati mereka untuk meringankan keluh kesah orang tua, menjaga nama baik mereka, dan menolong serta memenangkan hati orang tua mereka pada masa tuanya. Jadi bagi kita sebagai anak-anak mempunyai hak untuk menghormati, bukan menghormati saja, tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus memberi penghormatan, patuh, dan menurut kepada orang tua kita. Dan lebih daripada itu, kita harus menyatakan cinta dan kelembutan hati. Dan ini adalah suatu luar biasa, karena kalau kita ada cinta pada orang tua dan kelembutan hati, maka itu adalah hal memberikan keringanan keluh kesah orang tua, dan juga menjaga nama baik mereka dan menolong
serta menenangkan hati orang tua mereka pada masa tuanya. Allah tidak menjadikan mereka makmur yang bertentangan dengan tugas yang paling sederhana, khususnya yang terdapat dalam firman-Nya, yaitu tugas anak-anak kepada orang tuanya. Jika mereka tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua mereka di dunia ini, pasti mereka tidak mengasihi dan menghargai kalik mereka. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau kita tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua, sama dengan kita tidak mengasihi dan menghargai kalik kita atau pencipta kita. Jadi tanggung jawab bagi kita orang atau anak-anak, baik yang masih kecil, sudah remaja, dewasa, masih kita mempunyai orang tua. Alangkah baiknya mari kita mengasihi mereka, mencintai mereka. Dan itulah bukti bahwa kita juga mengasihi dan menghargai Khalik atau pencipta kita. Bila mana orang tua, anak-anak tidak mempunyai iman dan perintah mereka menyalahi tuntutan Kristus, mungkin hal itu mendatangkan kepedihan kepada mereka, karena mereka harus menurut Allah dan menanggungkan akibat-akibatnya bersama dengan Dia. Jadi harus anak-anak kita juga mempunyai iman kepada Allah. Kalau orang tua mempunyai iman kepada Allah atau pada Yesus Kristus, anak-anak juga harus mempunyai iman, sehingga tidak akan mendatangkan kepedihan dan kesakitan atau sakit hati kepada orang tua. Bawalah kesusahan, kasih dan cinta kasih ke dalam lingkungan keluargamu. Bapa dan ibumu akan menghargai perhatian kecil yang dapat kamu berikan. Segala usahamu untuk meringankan beban dan untuk menahan setiap kata persungutan dan kurang rasa terima kasih menunjukkan bahwa engkau bukanlah seorang anak yang lalim, dan kamu juga menghormati pemeliharaan dan cinta yang telah diberikan kepadamu pada masa bayi dan masa kamu anak-anak yang tidak berdaya. Ada saatnya juga anak-anak atau kita tidak mempunyai daya, dan bila juga orang tua kita yang sudah tua tidak punya daya, tentunya sebagai anak-anak yang menjadi penolong kepada orang tua kita. Anak-anak perlu dicintai oleh para ibu, karena jika tidak mereka akan merasa sangat sedih. Dan bukankah hal yang benar juga anak-anak untuk mencintai orang tua mereka? Seri Membina Keluarga, jilid 1 halaman 280 sampai 282. Marilah kita sebagai anak-anak kita menghormati pada kedua orang tua, karena hukum yang kelima ini merupakan hukum perintah dan mempunyai perjanjian. Apabila kita mengikuti keterangan-keterangan yang saya sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan bagi kita sebagai anak-anak akan selalu mencintai orang tua kita, mengasihi orang tua, menuruti mereka, sebagaimana juga kita menurut kepada Tuhan. Oleh karena ada upah bagi kita, panjang umur, dan Tuhan sudah sediakan hidup panjang kekal bagi kita semua. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami lagi dapat dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami sebagai anak-anak yang mempunyai orang tua, diajar bagi kita untuk menghormati, menghargai mereka, menuruti akan perintah dan penurutan mereka. Bahkan kami harus beriman kepada Tuhan, mengikuti akan hukum kelima, menuntut bagi kami
Dan juga apabila kami menghormati orang tua kami, ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Ada umur panjang yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bahkan Tuhan sudah sediakan untuk kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menerangi kehidupan kami. Mau tanamkan firman ini ke dalam hati kami masing-masing. Baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Memberkati dan melindungi kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan dan pelayanan kami, di mana saja kami berada. Jauhkan bagi kami mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami semua. Bapa di surga, inilah doa kami. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.